Good morning my student, welcome back my YouTube channel with me Mr. Sitepo. Today we will learn about part of speech. Part of speech itu adalah kata, jenis kata. Jadi di dalam belajar bahasa Inggris itu jenis kata itu adalah kata dasar. Jadi di sini saya pilih kata dasar yaitu yang sering kamu jumpai. Nah, yang pertama yaitu kata noun. Yaitu kata noun kamu jumpai kalau kamu lihat di dalam kamus yaitu dengan label N. Nah, yang kedua yaitu ada kata verb. Verb itu adalah kata lambangnya itu adalah V. Yang ketiga adverb. Adverb itu lambangnya yaitu A, D, V. Kalau dia yang keempat adjektif yaitu A, D, G. Nah, jadi noun di situ yaitu kata benda. Apa-apa saja yang termasuk atau tergolong kata noun itu, nah yaitu person, place, dan thing. Nah, jadi misalnya kamu pernah membaca buku, majalah, atau menonton TV, ada kata misalnya dari kata place itu tempat, di situ location. Location itu lokasi di mana, misalnya Jakarta, Medan. Nah, kalau dia thing itu dia kita lihat tergolong living thing dan non living thing. Jadi benda hidup dan benda mati. Kalau benda mati contohnya misalnya phone, book. Nah, jadi pen gitu ya, pen, book. Nah, jadi kalau dia benda hidup misalnya hewan, cat. Nah, itulah dia yang tergolong dari kata noun tadi. Lalu kemudian verb itu dia action yaitu bagaimana. Jadi di situ verb itu adalah kerja. Jadi kata kerja di situ action, melakukan. Nah, jadi kalau dia adverb itu adalah bagaimana describe verb. Nah, jadi dia menjelaskan yaitu verb tadi. Jadi verb pasangannya adverb, ya mas student. Nah, berikutnya adjective. Nah, di situ adjective itu adalah describe noun. Dia menerangkan, menggambarkan noun. Jadi kalau kita pasangkan, jadi verb, adverb menerangkan dari kata verb. Kalau dia adjective menerangkan dari kata noun. Nah, jadi ingat ya mas student ya, pasangan katanya tadi. Jadi dia noun, dia adjective. Kalau dia verb, dia adverb. Atau adverb menerangkan kata verb dan adjective menerangkan kata noun. Nah, jadi dia biasanya adjective itu posisinya ada dua, yaitu dia berada setelah to be dan sebelum noun. Budi is a quick driver. Nah, jadi tadi kan dia ada kata noun, verb, adverb, adjective. Nah, jadi kita perhatikan di sini, mas student. Nah, Budi dia ini tergolong kemana dia tadi, mas student ya? Apakah dia noun, verb, adverb, atau adjective? Nah, jadi tadi Budi ini berarti dia masuk ke person tadi ya, person. Berarti dia N, namanya N. Nah, berikutnya di sini is ini kan to be, dia sebagai verb to be dan kata kerja. Nah, jadi is di situ lambangnya V. Nah, jadi a quick driver. Nah, jadi Budi is a quick driver ini artinya Budi adalah seorang pengemudi yang cepat. Nah, jadi quick driver. Budi sebagai noun, lalu is-nya sebagai verb. Ada di situ mas, dan itu kan sudah pernah kita ketahui bahwasanya penggunaan artikel dan en di sini ada sebagai penegasan di dalam satu kalimat. Jadi di sini
Budi is a quick driver di sini. Budi adalah seorang pengemudi yang cepat. Nah, jadi driver tadi sebagai noun-nya, quick itu adalah adjective, ya. Nah, perhatikan yang contoh kedua, my student. Nah, Budi drives his car quickly. Nah, jadi kita lihat lagi, my student, dia tergolong noun tadi kan dia ada person, ada thing. Nah, dia noun itu sebagai person kah, atau location, tempat, place, atau thing, benda. Berarti Budi kita lihat sebagai N, ya. Noun. Drives itu maksud dia kata verb, kata kerjanya, ya, maksudnya. Lalu di sini ada dia his car, menerangkan his car, mobilnya, kan itu, my student, mobilnya, ya, mobil, car di situ, ya. Walaupun ada his-nya, tapi di situ menunjukkan car-nya, berarti noun-nya. Berarti di situ sebagai N, noun, labelnya tadi, ya. Nah, quickly. Nah, quickly di sini dengan cepat dia sudah menjadi adverb, menerangkan, keterangan, ya. Nah, jadi Budi mengendarai mobilnya dengan cepat, dengan kencang. Gampang, ya, student, ya, penggunaan kata jenis kata tadi di dalam mempelajari dalam bahasa Inggris dan melihat di dalam kalimat yang dasar, yaitu dari kata noun, ada kata verb, adverb, dan adjective. Nah, jadi kamu bisa mempelajarinya, yang maksudnya melihat di dalam kalimat, atau kamu melihat di dalam sebuah teks. Nah, kamu bisa sudah tahu, paham perbedaan dari kata 4 dari kata ini tadi, dari kata noun, verb, adverb, adjective. Nah, tipsnya, maksudnya itu sesuatu yang menjelaskan benda, yaitu disebut adjective, ya, maksudnya, ya. Jadi sesuatu yang menjelaskan verb, yaitu adverb. Nah, kebanyakan, ya, maksudnya kebanyakan adverb itu dibentuk dari adjective. Ingat, ya, maksudnya, kebanyakan adverb itu dibentuk dari kata adjective. Contohnya sering kita lihat di sini dari kata diligent, rajin, dengan rajinnya, diligently. Nah, adverbnya itu diligently. Kebanyakan adverb dibentuk dari adjective. Nah, jadi diligent itu adjective, sifatnya rajin. Dia anak yang rajin, misalnya he's a diligent boy, dia seorang anak laki-laki yang rajin. Nah, menjadi diligently menjadi udah adverb, keterangan, ya. Jadi adverb itu dibentuk dari adjective, dia dari kata sifat. Ada beautiful, beautifully, dengan cantiknya. Nah, kebanyakan adverb dibentuk dari adjective itu, ya, maksudnya. Diligent, diligently, beautiful, beautifully. Nah, jadi seperti inilah penjelasan dari part of speech tadi, my student. Thank you very much. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Okay, my student, thank you very much. See you, bye.